Di sungai, selokan, bahkan pinggir pantai, kita selalu bisa menemukan hewan ini. Di Indonesia, kita memanggilnya biawak. Sebenarnya hewan ini cukup unik, meskipun tetap kalah dari komodo, tapi sebagai kadal, mereka punya ukuran yang lumayan besar. Tapi seperti biasa, karena hewan ini entah mengapa sangat mudah dijumpai, jadi dia tidak spesial di mata kita. Coba aja kalau dia langka, pasti biawak udah jadi hewan yang dibilang unik sama orang-orang. Tapi coba kita balik lagi ke kalimat tadi. Entah mengapa hewan ini sangat mudah dijumpai. Saking seringnya hewan ini muncul, kadang terlintas di pikiran, mereka ini apa fungsinya di alam? Itulah yang akan kita bahas di video kali ini. Sebelum membahas semuanya, apakah kita sudah betul-betul mengenal hewan yang satu ini? Apakah mereka adalah saudara buaya? Soalnya sama-sama suka di air. Atau apakah mereka adalah cicak raksasa? Biawak adalah kadal dari genus Varanus. Setidaknya ada lebih dari 90 spesies yang telah diakui, yang secara alami tersebar di wilayah Afrika, Asia, dan Oseania. Di dunia, spesies Varanus memiliki berbagai adaptasi, ada yang aktif di darat, pohon, dan semi-akuatik. Selain itu, mereka juga memiliki rupa yang berbeda-beda. Tidak jarang terlihat unik. Komodo adalah salah satu spesies Varanus yang paling terkenal di dunia. Genus Varanus adalah bagian dari keluarga Varanidae, sementara keluarga Varanidae adalah bagian dari ordo Squamata, yang merupakan ordo dari hampir semua hewan yang kita kenal sebagai reptil modern, kecuali kura-kura dan buaya. Jadi, meskipun kadang suka cosplay mirip buaya kalau di air, biawak sebenarnya sangat jauh kekerabatannya dengan buaya. Malah justru biawak lebih dekat dengan cicak. Kaget? Nggak usah, karena itu bukan hal yang mengejutkan. Genus Varanus, kelompok yang mencakup seluruh jenis biawak modern, merupakan satu-satunya anggota famili Varanidae yang masih bertahan hingga saat ini. Namun, keberadaan biawak bukanlah sesuatu yang baru dalam evolusi. Kelompok ini telah melewati jutaan tahun perubahan iklim, kepunahan besar, dan pergantian ekosistem sejak masa ketika dinosaurus masih mendominasi bumi. Jejak evolusi keluarga Varanid dapat ditelusuri hingga periode Kapur akhir, sekitar lebih dari 66 juta tahun yang lalu. Pada saat itu, nenek moyang Varanid terakhir kali berbagi nenek moyang yang sama dengan kerabat terdekatnya yang masih hidup, yaitu kadal tanpa telinga, alias earless monitor lizard. Fosil Varanid tertua yang diketahui juga berasal dari periode yang sama dan ditemukan di wilayah Mongolia, menunjukkan bahwa kelompok ini telah berkembang di Asia sejak zaman ketika dunia masih dihuni oleh banyak reptil raksasa. Setelah melewati batas kapur paleogen yang menyebabkan kepunahan dinosaurus non-unggas, garis keturunan Varanid terus bertahan dan menyebar ke berbagai wilayah. Pada periode Eosen sekitar 56 hingga 33 juta tahun yang lalu, muncul beberapa kerabat awal biawak seperti Saniwa yang fosilnya ditemukan di Amerika Utara. Keberadaan Saniwa menunjukkan bahwa kelompok Varanid pernah memiliki penyebaran geografis yang jauh lebih luas dibandingkan saat ini. Sementara itu, hubungan evolusi dengan genus Varanus modern memberikan petunjuk bahwa nenek moyang biawak kemungkinan berasal dari Asia. Salah satu kerabat terdekat Varanus yang diketahui adalah Archaeopharanus, sebuah kadal purba dari periode Eosen yang ditemukan di Tiongkok. Fosil ini memperkuat dugaan bahwa garis keturunan yang kemudian menghasilkan biawak modern berkembang pertama kali di kawasan Asia sebelum menyebar ke berbagai belahan dunia. Sementara, meskipun keluarga Varanid telah ada sejak zaman dinosaurus, tepatnya di periode Kapur, tetapi fosil tertua yang secara langsung dapat dikaitkan dengan genus Varanus sendiri baru muncul di awal periode Miosen, sekitar 23 juta tahun yang lalu. Sejak saat itu, kelompok ini terus berevolusi menjadi beragam bentuk, mulai dari biawak berukuran kecil yang hidup di pepohonan, hingga predator raksasa seperti komodo. Ada satu hal yang menarik, dalam bahasa Inggris, biawak biasanya dipanggil dengan sebutan monitor lizard. Tapi kenapa? Apa persamaan mereka dengan monitor? Ternyata nama tersebut memiliki sejarah yang cukup menarik dan penuh kesalahpahaman. Nama monitor sendiri diduga muncul karena perilaku beberapa jenis Varanid yang kadang berdiri menggunakan dua kaki belakangnya, sehingga terlihat seperti sedang mengawasi atau memantau lingkungan sekitar. Ada pula anggapan bahwa nama tersebut berasal dari kepercayaan lama bahwa kadal ini dapat memperingatkan manusia terhadap keberadaan hewan berbisa di sekitarnya.
Namun, alasan tersebut kemungkinan bukanlah asal-usul sebenarnya dari nama monitor. Penjelasan mengenai kebiasaan memantau atau memperingatkan baru muncul setelah ahli biologi asal Swedia, Carl Linnaeus, memberikan nama ilmiah Lacerta monitor kepada biawak Nil pada tahun 1758. Saat itu, Linnaeus kemungkinan mengalami kesalahan dalam menafsirkan asal kata. Ia mengira kata Jerman waran yang sebenarnya berasal dari bahasa Arab, yaitu untuk menyebut biawak. Dia malah menduga kata tersebut memiliki hubungan dengan kata Jerman warnen yang berarti memperingatkan. Dari kesalahpahaman tersebut, ia kemudian melatinisasikannya menjadi monitor, sebuah kata Latin yang berarti pemberi petunjuk atau penasihat. Jadi, nama monitor lizard yang kita kenal sekarang bukan berasal dari pengamatan ilmiah terhadap perilaku biawak, melainkan dari kesalahan interpretasi bahasa yang terjadi lebih dari 2 abad yang lalu. Meskipun namanya menyiratkan bahwa hewan ini selalu mengawasi atau memberi peringatan, sebenarnya nama tersebut adalah hasil dari sejarah panjang antara bahasa, budaya, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Tapi dari banyaknya spesies biawak, kalau yang sering kita lihat ini sebenarnya masuk sebagai spesies apa? Ini namanya adalah biawak air Asia. Dari namanya sudah jelas, dia adalah hewan semi akuatik. Jenis ini sebenarnya bukan hanya tersebar di Indonesia. Jangkauan habitat mereka ada di Asia Selatan sampai ke Sulawesi. Sepertinya kita sudah terlalu panjang perkenalan untuk si biawak ini. Sekarang kita masuk ke judul video ini. Apa fungsi mereka untuk ekosistem? Di antara berbagai jenis reptil yang hidup di kawasan tropis Asia, biawak air atau Varanus salvator merupakan salah satu spesies yang memiliki kemampuan adaptasi paling luar biasa. Persebarannya sangat luas, mulai dari kawasan hutan mangrove di pesisir, rawa, sungai, hingga lingkungan perkotaan yang telah dipenuhi aktivitas manusia. Kemampuannya bertahan di berbagai habitat bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hasil dari jutaan tahun evolusi yang membentuk serangkaian keunggulan biologis yang membuatnya mampu menghadapi perubahan lingkungan. Salah satu alasan utama keberhasilan biawak air adalah desain tubuhnya yang mampu beradaptasi di 2 dunia sekaligus, yaitu daratan dan perairan. Ekornya yang panjang dan pipih berfungsi sebagai dayung alami, memberikan dorongan kuat saat berenang. Dengan kemampuan ini, biawak air dapat bergerak dengan lincah di sungai, rawa maupun kawasan pesisir. Selain itu, sistem pernapasannya memungkinkan hewan ini menyimpan cadangan oksigen yang cukup untuk bertahan di bawah air selama waktu yang relatif lama, menjadikannya predator semi-akuatik yang sangat efektif. Kemampuan berburu biawak air juga didukung oleh indera penciuman yang sangat berkembang. Sama seperti ular, biawak memiliki lidah bercabang yang bekerja bersama organ Jacobson, yaitu sebuah organ khusus yang mampu mendeteksi partikel kimia di udara. Ketika menjulurkan lidahnya, biawak sebenarnya sedang merasakan lingkungan di sekitarnya, mengenali keberadaan mangsa, pasangan, atau bahkan ancaman. Sistem sensorik ini memungkinkan biawak air menemukan makanan meskipun dalam kondisi lingkungan yang sangat sulit. Namun, meskipun memiliki kemampuan sebagai pemburu yang tangguh, biawak air bukanlah predator puncak dalam ekosistem. Para ahli menggolongkannya sebagai mesopredator, yaitu pemangsa tingkat menengah yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan populasi berbagai organisme. Makanannya sangat beragam, mulai dari ikan, serangga, amfibi, hingga mamalia kecil seperti tikus. Bahkan, biawak air juga dikenal memangsa telur ular, membantu mengendalikan populasi beberapa hewan yang berada dalam rantai makanan yang sama. Di sisi lain, kehidupan biawak air juga tidak selalu berada di atas rantai makanan. Ketika masih muda, biawak menjadi sasaran bagi predator yang lebih besar. Hubungan antara predator dan mangsa ini menciptakan jaringan ekologi yang kompleks, di mana keberadaan setiap spesies memiliki pengaruh terhadap spesies lainnya. Hilangnya satu komponen dalam ekosistem dapat mengubah keseimbangan yang telah terbentuk selama ribuan hingga jutaan tahun. Selain sebagai pemburu, biawak air memiliki peran lain yang tidak kalah penting, yaitu sebagai scavenger atau pemakan bangkai. Bagi manusia, perilaku ini mungkin terlihat menjijikan, tetapi dalam ekologi, kebiasaan tersebut merupakan bagian penting dari proses alami. Bangkai hewan yang menumpuk dapat menjadi tempat berkembangnya bakteri dan patogen yang berbahaya. Dengan memakan sisa-sisa organisme tersebut, biawak air membantu membersihkan lingkungan sekaligus mempercepat proses siklus nutrisi ke dalam ekosistem. Perannya sebagai pemakan bangkai menjadikan biawak seperti petugas kebersihan alami di alam liar.
ia membantu memastikan bahwa energi dan materi dari organisme yang telah mati tetap berputar dalam rantai kehidupan. Meskipun sering tidak terlihat, fungsi ini memiliki dampak besar terhadap kesehatan suatu ekosistem. Kebiasaan makan yang cenderung tidak picky eater inilah salah satu kunci sukses hewan ini. Menariknya, hubungan biawak air dengan manusia sebenarnya tidak selalu berupa konflik. Kemampuannya memangsa tikus membuatnya dapat menjadi sekutu alami. Tikus merupakan salah satu hama yang dapat menyebabkan kerugian besar bagi manusia, baik karena merusak tanaman maupun membawa penyakit. Dengan menjaga populasi tikus tetap terkendali, biawak air membantu menciptakan keseimbangan tanpa membutuhkan penggunaan pestisida yang dapat mencemari lingkungan. Sayangnya, peran ekologis tersebut seringkali tertutup oleh persepsi negatif masyarakat, ukurannya yang besar, gerakannya yang tiba-tiba, serta penampilannya yang menyerupai reptil purba, membuat banyak orang menganggap biawak air sebagai hewan berbahaya. Ketika muncul di selokan, sungai kecil, atau halaman rumah, reaksi yang sering muncul adalah ketakutan. Padahal secara alami, biawak bukanlah hewan yang agresif terhadap manusia. Seperti kebanyakan satwa liar, ia lebih memilih menghindar ketika bertemu dengan ancaman. Kasus serangan terhadap manusia pun sangat jarang terjadi, dan umumnya muncul ketika hewan tersebut merasa terpojok, terancam, atau ketika seseorang mencoba menangkapnya. Selain itu, kemunculan biawak air di kawasan pemukiman sebenarnya bukan hanya tentang perilaku hewan tersebut, tetapi juga mencerminkan perubahan besar pada lingkungan tempat kita hidup. Habitat alami seperti hutan mangrove, rawa, dan bantaran sungai semakin berkurang akibat pembangunan. Akibatnya, satwa liar seperti biawak air harus mencari ruang baru untuk bertahan hidup. Dalam banyak kasus, bukan biawak air yang memasuki wilayah manusia, melainkan sebaliknya, manusia yang secara perlahan memperluas wilayahnya ke habitat alami biawak. Pertemuan antara keduanya menjadi konsekuensi dari perubahan lanskap yang terjadi. Oleh karena itu, memahami peran biawak air dalam ekosistem menjadi langkah penting agar kita tidak hanya melihatnya sebagai reptil besar yang menakutkan, tetapi sebagai bagian dari keseimbangan alam yang telah berlangsung selama jutaan tahun. Tapi bicara soal manfaat biawak, ada satu hal lagi yang sering dimanfaatkan langsung, apalagi di Indonesia. Oh, that's hot. That's hot. Di beberapa daerah di Indonesia, hewan ini telah lama dimanfaatkan sebagai sumber makanan. Daging biawak menjadi bagian dari praktik kuliner tradisional di beberapa wilayah, bahkan dianggap sebagai salah satu jenis satwa liar yang memiliki nilai ekonomi. Kalau soal bisa dimakan, ya bisa-bisa aja, tapi apakah aman? Konsumsi daging biawak berkaitan juga dengan resiko kesehatan manusia. Sebagai satwa liar, biawak dapat membawa berbagai jenis organisme parasit yang hidup di dalam tubuhnya. Ketika hewan ini ditangkap, diproses atau dikonsumsi tanpa penanganan yang tepat, sebagian parasit tersebut berpotensi berpindah kepada manusia. Menurut artikel dari Universitas Airlangga yang ditulis oleh Dr. Hewan Aditya Yudana dan Dr. Hewan Rianka Edila, memaparkan salah satu penelitian yang dilakukan terhadap populasi biawak air liar di Banyuwangi, Jawa Timur, yang memberikan gambaran terhadap tingginya tingkat infeksi parasit pada spesies ini. Dari 105 individu yang diperiksa, sekitar 95% ditemukan membawa infeksi berbagai jenis cacing parasit atau helmin. Penelitian tersebut menemukan 5 kelompok parasit berbeda, yaitu cacing pita dari kelas Cestoda, seperti Dutiercia expansa dan Smierometra. Kemudian ada nematoda seperti Tanquatiara dan Physaloptera, serta kelompok cacing dari Arcanthocephala, seperti yang ini, namanya kalian baca sendiri. Tingginya angka infeksi ini menunjukkan bahwa keberadaan parasit bukanlah hal yang jarang pada populasi biawak air liar. Bagi biawak sendiri, parasit dapat memberikan dampak serius, mulai dari gangguan pencernaan, berkurangnya kemampuan menyerap nutrisi, hingga penurunan kondisi tubuh. Dalam kasus tertentu, infeksi berat dapat mempengaruhi kelangsungan hidup individu tertentu. Salah satu temuan yang paling menjadi perhatian adalah keberadaan larva Spirometra pada jaringan tubuh biawak, termasuk organ dalam, otot, dan jaringan bawah kulit. Parasit ini memiliki potensi zoonosis, yaitu mampu menginfeksi manusia. Pada manusia, infeksi akibat larva Spirometra dapat menyebabkan penyakit yang disebut sparganosis, yang dapat terjadi ketika seseorang mengkonsumsi daging reptil yang mengandung larva infektif dalam kondisi mentah atau kurang matang. Setelah masuk ke tubuh manusia, larva tersebut dapat berpindah melalui jaringan dan menyebabkan munculnya benjolan atau nodul di bawah kulit. Dalam beberapa kasus, infeksi ini dapat menimbulkan komplikasi serius apabila tidak mendapatkan penanganan medis. Selain Spirometra,
Penelitian tersebut juga menemukan tingkat keberadaan Deuteria expansa yang cukup tinggi, dengan prevalensi mencapai sekitar 60% pada biawak air di Banyuwangi. Meskipun parasit ini tidak dikenal menginfeksi manusia, keberadaannya tetap menjadi masalah bagi kesehatan biawak, karena dapat mengganggu sistem pencernaan dan menghambat penyerapan nutrisi. Temuan ini menunjukkan bahwa konsumsi satwa liar seperti biawak memiliki resiko yang seringkali tidak terlihat. Berbeda dengan hewan ternak yang umumnya melalui pemeriksaan kesehatan sebelum dikonsumsi, satwa liar memiliki kemungkinan membawa berbagai patogen tanpa menunjukkan tanda-tanda penyakit yang jelas. Seekor biawak yang terlihat sehat dari luar belum tentu bebas dari parasit di dalam tubuhnya. Karena itu, pengolahan makanan menjadi faktor yang sangat penting. Konsumsi daging reptil yang tidak dimasak secara sempurna dapat meningkatkan peluang berpindahnya parasit dari hewan ke manusia. Edukasi mengenai keamanan pangan, terutama terkait konsumsi daging satwa liar, menjadi salah satu langkah penting untuk mengurangi resiko kesehatan masyarakat. Di sisi lain, perlindungan terhadap biawak air juga tidak dapat dilepaskan dari pengawasan perdagangan. Meningkatnya interaksi antara manusia dan satwa liar dapat memperbesar peluang munculnya penyakit zoonosis. Jadi, kalau kalian lapar, makan yang normal-normal dulu aja. Reptil besar ini memperlihatkan hubungan yang kompleks antara manusia dan alam. Hewan yang selama ini sering dipandang hanya sebagai sumber makanan atau bahkan dianggap mengganggu, sebenarnya memiliki peran besar dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Memahami nilai ekologisnya sekaligus menyadari resiko yang muncul dari eksploitasi tanpa kendali menjadi langkah penting agar manusia dapat hidup berdampingan dengan salah satu reptil paling adaptif di Asia ini. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih. Seperti biasa di akhir video, mari kita bacakan pesan dari dukungan teman-teman di Saweria dan Super Thanks YouTube. Pertama dari Eko Prasetyo, channel yang sangat saya suka dari segi susunan, penyampaian, video, ilustrasi, dan narasi. Terima kasih atas apresiasinya. Kemudian dari Rafael Veltros, kan udah banyak video soal binatang prasejarah, request dong untuk tumbuhan prasejarah. Boleh. Nanti kita cari tahu kira-kira apa yang menarik dari tumbuhan-tumbuhan prasejarah. Kemudian dari Airi, selalu semangat kak untuk video-video edukasinya, ditunggu next videonya. Terima kasih telah memberi kami semangat. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video-video terbarunya. Terima kasih untuk teman-teman semua. Tentu saja dukungan teman-teman ini akan sangat berarti bagi kami dalam membuat konten-konten ke depannya.